Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita kuliahnya secara online. Untuk apa namanya, barangkali sambil saya mengingatkan untuk tagihan akhirnya, untuk mata kuliah ini kan kemarin tugasnya itu adalah membuat artikel ya, artikel yang harapannya bisa kita submit ke jurnal internasional bereputasi. Tentu saja kalau kita submit ke jurnal internasional bereputasi artinya itu bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa Inggris, tetapi nanti Bapak Ibu bisa menyusun dulu dalam bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Tapi untuk ujiannya, jadi untuk ujiannya harapannya besok itu sudah tersubmit. Jadi kalau dihitung ini kan masih ada 3 pertemuan lagi sebenarnya, dan saya rasa Bapak Ibu kemarin sudah bikin rancangan pembelajaran, kemudian ada yang sudah sampai menguji cobakan, kemudian ada yang juga sudah sampai mencoba membuat artikelnya baik. Tapi ada beberapa yang saya cek, ada yang tapi nggak tahu kelas ini atau kelas mana kemarin ya, itu ada yang bingung gitu bagaimana sih untuk membuat artikel itu, meskipun kemarin sudah ada beberapa contoh, karena mereview artikel artinya kan tahu bentuk artikel yang mau dibuat. Tapi kemarin itu ada yang membuat semacam laporan penelitian gitu, tapi diringkas, jadi ringkasan. Jadi artikel itu bukan sekedar semacam laporan penelitian kemudian diringkas, bukan. Bentuknya seperti apa? Ya bentuk seperti artikel-artikel yang Bapak Ibu baca. Jadi kemarin kan saya berikan beberapa link yang bisa di-download. Kemudian dari link-link yang di-download itu kan ada banyak sekali artikel yang bisa di-download gitu ya. Jadi bentuk-bentuk yang mau dibuat pun seperti itu. Jadi barangkali biar sama persepsinya. Jadi bentuk yang mau dibikin seperti yang Bapak Ibu baca. Jadi di situ. Kemudian untuk metodologinya tentu saja mengikuti metodologi yang kita gunakan. Kemarin kita sepakati kita pakai yang kualitatif saja, karena kalau kuantitatif misalnya kita melakukan eksperimen dan sebagainya kan kita nggak sampai ke sana ya, belum sampai. Kemarin hanya membuat rancangan pembelajaran sesuai bidang untuk siswa SD, kemudian yang berbasis budaya. Kemarin ada yang kemarin ya Mbak Ayunda mau bikin yang bas-basan atau apa yang dam-daman kemarin. Kemudian ada yang bikin apa. Itu silahkan mau bentuknya seperti apa. Nanti style menulisnya silahkan barangkali mungkin saya ini kan kali ya, saya pakai whiteboard dulu. Saya share papan tulis ya, sebentar. Oke, jadi kalau misalnya struktur dari artikel itu sendiri, kan biasanya ada judulnya ya, kan ada judul, misalnya judul, misalnya jelek ya, judul, kemudian ada judul di sini ada identitasnya ya, identitas kan ada nama, afiliasi gitu ya, kemudian di bawahnya itu ada abstrak. Nah, saran saya abstraknya itu dikerjakan terakhir nanti dulu. Oke? Kemudian habis dari abstrak, biasanya di sini ada introduction, pendahuluan. Oke. Kemudian setelah ada introduction, kalau di tesis atau mungkin dulu saat skripsi itu kan isinya ada tentang teori, tapi di sini enggak, langsung ke method. Oke, jadi introduction, kemudian method, kemudian habis di method ke apa? Ke result. Kadang dengan discussion jadi satu, tapi ada yang dipisah. Ada result sendiri, ada discussion sendiri. Nah, kayak ada yang kalau jadi. Kemudian result, discussion, kemudian yang terakhir adalah conclusion. Kesimpulannya. Nah, habis conclusion, kadang ada implication, kadang ada juga acknowledgement. Acknowledgement ini semacam ucapan terima kasih.
Terima kasih kepada siapa? Bisa kepada yang membantu mengambil data, atau mungkin terima kasih kepada rekan-rekannya, misalnya Mbak Ayunda dengan Mbak Rini, ternyata papernya beda, menulis hal yang berbeda, tapi saling diskusi. Nah, misalnya Mbak Ayunda di ucapan terima kasih mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rini karena sudah ada diskusi yang sangat membangun misalnya, atau ucapan terima kasih karena ada yang membiayai, dan yang membiayai tidak ditulis sebagai penulis misalnya. Begitu. Jadi acknowledgement, ada yang pakai ini, ada yang enggak. Kemudian yang terakhir di sini ada reference. Nah, di reference ini sendiri, di reference ini tentu saja kemarin kalau pakai Mendeley atau mungkin mau pakai EndNote atau pakai Zotero, saya persilahkan. Reference nanti harapannya jangan manual ya, karena di reference kalau manual nanti kalau beda atau pindah, ternyata kita pindah ke jurnal yang lain, stylenya beda, kita ngubah. Kalau manual lama sekali, nanti jangan-jangan seminggu nggak selesai gitu ya, hanya untuk memindah di reference. Kalau pakai apa namanya, kalau pakai software, entah mau pakai Zotero atau Mendeley atau EndNote atau yang lain, itu kita ngubahnya nggak ada semenit jadi. Jadi harapannya nanti jangan manual. Oke. Nah, introduction, apa isi introduction ini? Di introduction ini nanti isinya apa? Jadi di introduction ini kan memang pendahuluan. Nanti harapannya di awal-awal itu jangan geramjang kemana-mana. Oke, kita mau membahas budaya, mungkin tentang budaya pembelajaran di sekolah dasar menggunakan budaya. Nah, harapannya di awal-awal biar nggak kemana-mana, nanti jangan ngomongin Indonesia bla bla bla. Bukan tidak boleh, tapi kurangi, mungkin hanya 1-2 kalimat. Di awal itu nanti bisa semacam tujuan. The aims of, misalnya. Tujuannya apa? Oke, setelah dari tujuan, untuk menuju tujuan ini jawabannya. Kalau Bapak Ibu ingat waktu skripsi dulu, tujuan ini ada di mana? Di rumusan masalah, kan? Rumusan masalah dan tujuan. Itu nanti akan dijawab di mana? Kalau deskripsi dulu dijawab di bab 5, ya kan? Di bab 5 itu adalah apa hasil ya. Dan di sini nanti dijawabnya di conclusion. Cuma kalau pas di hasil itu kan ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti jangan di 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nanti untuk conclusion ini silakan dibuat paragraf saja. Nah, nanti introduction apakah hanya tujuan? Enggak. Jadi setelah dari tujuan, maka tujuannya adalah, misalnya ini saya ambil misalnya, saya contohkan yang kemarin kayaknya Mbak Yunda mau bikin misalnya permainan bas-basan. Tujuan penelitian ini adalah membahas atau mereview, mencari nilai matematis misalnya dalam permainan bas-basan atau permainan dam-daman. Maka yang dilakukan adalah, adakah permainan yang lain yang sudah dibahas, atau mungkin di permainan bas-basan ternyata sudah ada yang membahas. Jadi adakah penelitian yang sudah dilakukan yang lain? Nah, gitu. Jadi penelitian lain ada nggak? Kalau ada misalnya, ada berapa? Misalnya ternyata ada 10, nah bisa dibahas per paragrafnya itu. Ada paragraf-paragraf yang membahas penelitian-penelitian lain. Tentu saja ini ada citasinya yang nanti citasinya itu akan dimasukkan di referensi. Oke? Nah, ini semua masuknya di mana? Ini semua masuknya ada di introduction. Ini nanti masuk di introduction. Kenapa bahas penelitian lain? Jadi nanti dari penelitian-penelitian lain ini nanti bedanya apa dengan penelitian kita? Jadi posisi penelitian kita di mana? Oke? Posisi penelitian kita. Nah, misalnya sudah ada yang pernah membahas tentang dam-daman misalnya. Tapi di tempat saya beda. Misalnya yang dulu hanya membahas dam-daman dari sisi apa. Nah, di sini bedanya di mana? Tapi meskipun membahas bedanya dan ini membahas tentang apa, tolong jangan menuliskan hasilnya di introduction. Karena introduction itu tidak membahas hasil. Hasil ada di mana? Nanti di result and discussion. Oke, jadi ini hanya sampai ke posisi penelitian. Jawabannya nanti di conclusion, yang mana hasilnya itu nanti di result dan discussion.
Oke. Nah, untuk mempermudah nanti pertama, jadi Bapak Ibu saat menulisnya, tolong yang ditulis pertama itu nanti justru ke result and discussion. Meskipun kemarin, oke, kan kemarin mau penelitian dan sebagainya atau mungkin yang lain. Nah, nanti pertama hasil yang diperoleh kemarin apa yang sudah dilakukan, tulislah dulu di result. Oke, kemudian discussion itu bisa ditambahkan dengan dari referensi-referensi. Nah, result discussion baru dari result dan discussion ini kan nanti berarti ini untuk ke result itu butuh metodologi apa? Baru ke metodologinya. Nah, kemudian metodologinya nanti bisa conclusion dan introduction itu di akhir. Setelah ini semua sudah baru ke abstrak. Habis abstrak kemana? Baru ke judul. Jadi judulnya itu jangan dibuat pertama, belakang sendiri. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, contoh-contoh artikelnya tentu saja Bapak Ibu kan kemarin saya bilang bahwa kita lihat yang bagus dulu, yang sudah terbit dan berada di jurnal internasional bereputasi. Nah, harapannya bisa membuat seperti itu. Syukur-syukur bisa lebih bagus lagi. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir karena memang oke, saya tidak punya target untuk bahwa di mata kuliah saya itu nanti akan masuk langsung accepted dan publish di jurnal internasional bereputasi. Enggak, saya enggak sejauh itu. Yang penting Bapak Ibu sudah pernah mencoba membuat, oke, sudah pernah mencoba membuat, kemudian sudah pernah mensubmit. Dan saya minta mensubmitnya memang ke jurnal internasional bereputasi. Kenapa? Ya enggak apa-apa, kan tujuannya hanya ke submit. Kalau di reject gimana, ditolak gimana, enggak apa-apa. Tapi saya ingin memberikan pengalaman ke Bapak Ibu, bagaimana caranya menulis artikel yang ke jurnal internasional bereputasi sampai ke submitnya. Masalah di reject itu enggak masalah. Oke, nanti kalau di reject gimana? Ya enggak apa-apa, untuk paper itu nanti kita bisa submit ke jurnal nasional yang Bapak Ibu inginkan, enggak apa-apa. Cari yang gratis, jangan yang bayar. Tapi kalau mau yang bayar ya silahkan. Kalau saya sarankan yang gratis aja. Tapi meskipun besok mungkin mau disubmit ke jurnal yang nasional, tapi untuk ini harapan saya adalah Bapak Ibu mencoba untuk menulis ke jurnal internasional bereputasi. Nah, untuk tagihan tugas akhirnya di ujian mata kuliah ini adalah papernya dan bukti bahwa Bapak Ibu sudah submit ke jurnal internasional bereputasi. Jadi bukti submitnya ada, gitu. Jadi memang agak saya paksa, meskipun nggak tahu nanti yang disubmit bentuknya seperti apa, yang penting disubmit. Nah, dan harapannya sih bisa berusaha untuk menjadi bagus, begitu. Oke, kalau untuk contoh-contohnya berarti kan Bapak Ibu sudah mencari sendiri kemarin yang saya share untuk linknya itu ya, itu salah satunya di sana. Nah, nanti kalau untuk namanya terampil menulis, kalau dibilang terampil, saya pun sama mungkin ya Bapak Ibu, saya juga masih belajar, kita semua masih jadi Bapak Ibu tidak usah takut gitu. Tapi kalau ada hal yang perlu ditanyakan, insya Allah saya akan berusaha untuk memberikan apa namanya arahan gitu. Ya jelek-jelek gini gitu ya. Alhamdulillah saya juga ada tulisan yang di jurnal internasional bereputasi di ranking 1 ada ya, yang ranking 2 ada, yang ranking 3 ada. Alhamdulillah begitu. Jadi insya Allah saya bisa, walaupun mungkin kalau dibilang expert juga belum, jadi masih kita semua masih mencoba untuk terus berproses dan terus menulis begitu. Jadi tidak usah ragu, tidak usah khawatir, tidak usah merasa tidak bisa. Kenapa? Tidak usah menjudge tulisan Bapak Ibu jelek atau bagus. Karena Bapak Ibu bisa saja merasa jelek, ternyata bagus. Atau Bapak Ibu merasa bagus, ternyata kurang bagus. Nah, tidak usah khawatir, tapi cobalah untuk disubmit. Kenapa? Karena kalau kita mensubmit, itu ada peluang untuk accepted. Tapi kalau kita tidak pernah mensubmit, maka tidak akan pernah accepted. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa silahkan disubmit. Gitu. Itu barangkali ada yang mau ditanyakan.
Permisi Bu. Oke. Siapa dulu? Yang mana dulu? Ya udah lanjut aja. Oke. Siapa tadi, Mbak Yunda atau Mbak Yuhardina? Saya dulu aja deh Bu. Oke, silahkan. Ini Bu, saya mau nanya, kan tugas buat artikelnya berkelompok kata Ibu. Kebetulan karena saya jauh, terus saya juga posisinya nggak ngajar, boleh nggak saya kolaborasinya sama wali kelas gitu? Boleh Nanti, banget, boleh banget. ya, jadi sambil saya belajar juga kan, kalau bisa kan saya emang menerapkannya. Jadi kalau misalkan saya nebeng sama temen yang udah ngajar, tapi kan posisinya pada jauh-jauhan nih Bu. Jadi kan saya kayak nerima hasil aja nanti jadinya gitu. Oke, boleh banget. Nanti gini aja, apa namanya, Mbak atau Bu ya, Mbak atau Bu. Saya manggilnya siapa ya? Mbak Dina aja ya. Bu. Oke, Ya. Mbak Dina. Jadi nanti gini, ada sedikit berita buruknya. Jadi memang untuk apa namanya, kemarin itu kan bayangan saya bisa ditulis afiliasi SD-nya. Ternyata afiliasinya diminta Universitas PGRI Yogyakarta, tapi nggak masalah. Jadi nanti bisa Mbak Dina sebagai nama pertama, afiliasinya adalah Universitas PGRI Yogyakarta. Nanti nama kedua bisa ke Bapak Ibu guru tersebut. Afiliasinya gitu. Bisa di sekolah. Begitu. Nah, harapannya juga siapa tahu kan artikelnya itu ternyata bisa accepted, kemudian nanti barangkali bisa publish, itu kan bisa juga membantu ke Bapak Ibu guru yang namanya ditulis tadi, itu kan poin juga ada poin untuk naik pangkatnya begitu. Meskipun bukan nama pertama. Begitu Mbak Dina. Iya Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Ibu, saya mau tanya, ini kan tugasnya kelompok ya Bu. Terus untuk mengujinya itu, mempraktikannya itu di satu sekolah atau 3 sekolah? Kalau kami kan bertiga tuh. Oke, beda-beda kelasnya juga ya? Iya. Oke, satu kelas nggak apa-apa. Jadi memang kemarin itu kalau melihat di struktur artikelnya yang kualitatif, barangkali bisa diberikan gini. Jadi mungkin rancangannya seperti apa, kemudian ada jawaban siswa yang unik, misalnya menemukan jawaban siswa yang unik. Nah, itu bisa dipotret, kemudian jadi disajikan secara kualitatif aja. Keunikan jawaban siswa itu yang bisa dibahas. Ya, baik Bu, terima kasih. Oke, bentar. Tadi yang kelas 1-nya itu Pak siapa tadi ya? Pak Nanang. Bentar. Sekolah. Saya share screen dulu. Oke. Ini kelas sebelah tadi. Nah, ini papernya kelas sebelah tadi. Nah, tapi maksudnya sudah lama. Maksudnya paper kelas sebelah itu, ini beliau pernah menulis, tapi tadi begitu saya konfirmasi sudah lupa caranya menulisnya. Nah, itu. Kalau nulis lagi saya udah lupa Bu, gimana? Saya gitu. Ternyata yang tadi Pak Nanang tuh pernah nulis seperti ini, barangkali apa namanya? Gimana buat ininya, bentar. Saya besarkan dulu. Oke. Nah, ini tadi yang dibuat Pak Nanang, tapi 2020, nah, 2 tahun yang lalu ya. Nah, ini. Nah, ini tentang implementasi RME
untuk siswa kelas 5 untuk belajar perkalian dan pembagian. Nah, misalnya. Nah, kan tadi ada judulnya, ada identitasnya. Nah, ini tadi yang ditanyakan kan apa yang saya sampaikan tadi kan seharusnya bisa SD-nya, ternyata afiliasi UPY-nya ya. Terus kemudian mungkin kalau ada 2 kan bisa di koma, kemudian ada nama kedua. Ini abstraknya. Nah, habis abstrak ada introduction, isinya introduction, kemudian habis introduction itu method. Nah, kalau ini misalnya nih kutipan langsung, tidak langsung, dan sebagainya. Nah, tapi nanti usahakan jangan pakai numbering gini ya. Jadi untuk artikel memang kurangi penggunaan numbering ini, tapi ini udah biarin aja, apa-apa, udah terbit kok ya. Jadi enggak, nah terus nanti ini kan hasil-hasil pekerjaan siswa ya. Nah, jadi kalau ada hasil pekerjaan siswa yang unik, nah ini salah, ini apa yang bikin salah? Nah ini kalau ini mengungkap tentang kesalahannya. Nah misalnya ini ada beberapa kesalahannya. Misalnya siswa lupa untuk menuliskan satu tahap dari perkalian misalnya, atau apa dan sebagainya. Nih contoh-contoh. Nah, nanti kalau Bapak Ibu menulis, ini ada yang tulisan siswa kan jelas berbahasa Indonesia. Nanti harapannya di sampingnya itu bisa disajikan translate-nya. Jadi orang dari luar pun bisa membaca begitu. Nah, ini remainder of 0 kan berarti sisanya 0. Nah, ini kan enggak tepat gitu ya, enggak tepatnya di mana. Nah, ini ini enggak tepat karena apa? Nah, itu dibahas. Jadi pembahasannya harapannya secara kualitatif. Ini dibahas secara kualitatif. Ini menggunakan konteks apa gitu. Nah, ini bisa menjadi contoh yang lain ya. Ini menggunakan apa namanya? Jadi secara kualitatif. Gitu. Itu contoh saja. Nanti Bapak Ibu bikinnya pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa, tapi habis itu apa namanya? Nanti biasanya ada nama apa namanya? Ada yang kemudian corresponding author. Kalau corresponding author itu biasanya kalau kayak tesis besok ada nama dosennya, corresponding authornya adalah pembimbingnya begitu. Jadi emailnya pakai email pembimbingnya. Oke, barangkali ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, berarti sudah siap bikin ya. Tinggal 3 pertemuan lagi. Ya, nggak apa-apa, coba bikin dulu. Kebetulan untuk minggu depan itu apa namanya? Ada ini apa namanya seminar internasional. Selesainya mungkin maghrib sih, hampir maghrib gitu. Dan kebetulan saya ketua panitianya, jadi mungkin saya nggak bisa ngisi dulu. Tapi kalau mau dipindah hari, misalnya mau di Sabtunya atau mungkin minggunya via online gitu boleh. Kalau ada yang perlu didiskusikan, karena kalau nggak ada diskusinya juga saya ini sih, maksudnya kan tetap kalau membutuhkan Zoom nanti kita bisa Zoom, Sabtu boleh, Minggu boleh. Atau kalau mau Seninnya kan nanti mundur-mundur lagi, nanti kalau Seninnya jadi seminggu 2 kali gitu ya. Saya rasa seumpama Minggu pun sebentar, jadi nggak yang lama-lama, sekitar 1 jam gitu. Saya rasa sudah ini. Oh ini aja setengah jam sudah ini ya. Bingung mau tanya apa mungkin. Karena bingung mau tanya apa karena bingung belum ada yang ditanyakan biasanya gitu. Nah setelah ini harapannya Bapak Ibu bisa segera menulis gitu. Oke. Bu, ini kan artikel kan sebenarnya kan isinya penelitian juga ya Bu. Mini riset jadi.
Bukan kadang tuh ada apa ya, ada kendala misalkan di dalam pendahuluannya tuh gimana. Nah mungkin kok nggak dibuat apa ya, kayak bimbingan zaman dulu gitu loh Bu. Jadi mungkin Boleh. kita pendahuluan aja dulu, terus metode gitu. Kalau langsung banyak nanti ya nggak apa-apa sih sebenarnya, nanti orang juga banyak. Oke, boleh. Tapi yang saya minta pendahuluan jangan dikerjakan dulu. Jadi saya nggak minta dari atas. Barangkali saya share screen yang whiteboard-nya ya. Jadi untuk ini tadi, kan tadi saya bilang ya, jangan kerjakan dari atas. Ini tadi kan urutannya. Jadi yang kemarin dikerjakan, kan kemarin saya minta utabelkan. Silahkan kerjakan di result dan discussion. Silahkan, makanya kan kemarin ini mungkin saya kasih warna, bentar, saya kasih warna merah. Silahkan kerjakan result dan discussion. Kalau ini sudah, silahkan dikirim ke saya. Saya nggak minta dari atas, saya minta result dan discussion. Kenapa? Introduction, ini bukan saya mau gimana-gimana. Saya yakin introduction-nya mesti salah. Kenapa salah? Ya ini tadi, karena pertama yang diisi ini tadi saya nggak yakin. Maka saya minta result and discussion dulu. Tolong diisi bagian result and discussion. Setelah ini baru saya berlanjut ke yang lain. Oke? Jadi pertama silahkan nanti kerjakan result and discussion. Kemarin soalnya ada yang sudah masuk, mulai dari introduction-nya kemana-mana. Pakai Indonesia, bla bla bla. Saya nggak butuh ya kayak gitu, nggak mau. Itu ke saya langsung tak coret. Karena nggak ke situ. Pertama kerjakan result and discussion. Resultnya isinya dari mana? Yang kemarin sudah dibikin. Kemarin kan saya minta untuk bikin. Jadi gini, kalau saya mintanya RPP, sebenarnya RPP-nya kan sekarang kurikulumnya beda-beda ya. Ada yang sudah pakai kurikulum Merdeka, yang kelas 4, yang lain belum. Nah, saat saya minta RPP yang mana boleh. Mau pakai kurikulum Merdeka yang pakai capaian pembelajaran silahkan. Mau pakai yang RPP 1 lembar boleh. Bu, saya nggak mantap, saya mau pakai yang lebih lama lagi. Boleh. Mau pakai mana-mana boleh. Tapi yang saya minta sebelumnya kan apa? Hanya rancangan pembelajarannya, urutannya mau apa. Karena yang mau ditulis di papernya itu rancangannya seperti apa. Bisa dimasukkan di tabel. Seperti yang pertemuan sebelumnya kan saya minta kegiatan gurunya ngapain, siswanya ngapain. Gitu, ya kan? Itu rancangannya. Sehingga setelah dari rancangan itu kemudian ke siswa ngapain. Nah, itu tolong ditulis di bagian result. Jadi urutannya. Perencanaannya seperti apa. Jadi saat guru ngapain, siswa ngapain, itu artinya apa? Itu perencanaan. Pelaksanaannya seperti apa? Pelaksanaannya hasil pekerjaan siswa. Kalau ditemukan ada hal-hal yang menarik, yang unik, yang bisa dibahas, tolong dibahas di situ. Di bagian result. Oke, jika perlu dibagi-bagi dalam, atau misalnya gini, Bu, saya mau melihat, saya sajikan semua dulu, boleh. Nanti kita lihat, kita analisis, kita bagi-bagi dalam domain-domain kesalahannya apa, atau mungkin dari sisi kesalahannya, atau mungkin dari sisi kebagusannya, atau dari sisi menariknya apa, bisa ditaruh di result. Kalau tadi yang di tempatnya Pak Nanang tadi, kalau dari tempatnya Pak Nanang tadi adalah kan kesalahan-kesalahan siswanya ada di mana. Nah, nanti saya persilahkan mungkin dari kesalahannya boleh, dari hal bagusnya yang dibuat siswa boleh. Jadi misalnya Bapak Ibu menemukan ada hal yang menarik saat dipraktekkan ke siswa, yang sebelumnya Bapak Ibu nggak kepikiran, boleh ditulis di situ. Oke? Yang menarik itu tadi silahkan ditulis di result. Kemudian didiskusikan di bagian discussion. Oke? Nah, setelah dari situ ada result dan discussion, baru Bapak Ibu ingat-ingat. Yang dilakukan Bapak Ibu itu apa saja? Oh, pertama merencanakan, ya kan? Untuk merencanakan tadi Bapak Ibu butuh apa? Oh, ternyata perlu menganalisis dokumen. Dokumen apa? Dokumen kurikulum, dokumen tentang budaya, perlu mungkin wawancara dan sebagainya. Itu berarti di metodologi awalnya itu. Oke? Kemudian setelah itu yang dilakukan apa? Oh, ternyata melakukan uji coba, mempraktekkan. Habis itu apa? Oh, ternyata siswanya dikonfirmasi, diwawancara, diobservasi. Nah, itu tulislah di method. Oke? Di method termasuk berapa jumlah siswanya, kemudian urutannya seperti apa, tentang apa yang mau diteliti. Nah, tadi kan habis bikin result tadi kan, wah, tentang ada hal yang menarik, baru tulislah di method.
Oke? Baru setelah itu berarti kan tadi artinya apa? Method, result, discussion udah keisi, ya kan? Itu udah keisi, beralihlah ke introduction. Sebenarnya tadi nyari apa toh? Misalnya, reveal mathematics on game of bas-basan misalnya. Jadi mereveal itu menggali nilai matematika dalam permainan bas-basan misalnya. Atau mau nggak hanya sekedar reveal, tapi mempraktekkan pembelajaran permainan bas-basan ke siswa. Efeknya seperti apa? Nah, itu bisa ditulis di introduction. Penelitian ini bertujuan bahwa karena ini mini riset ya. Kemudian dari sana, apakah penelitian sebelumnya tentang itu sudah ada atau belum? Kalau belum ada sama sekali, cari yang mirip. Yang mirip kemudian masukkan di sana. Oke, kemudian dicari bedanya dengan penelitian kita apa? Itu namanya dicari gap. Oke, nah selesailah introduction. Oke, sehingga tadi udah keisi apa? Introduction sampai ke result, sama tadi conclusion-nya tadi kan terus diisi ya, method conclusion sekalian. Nah berarti badannya sudah selesai. Introduction, method, kemudian result, discussion, conclusion, udah ada isinya semua. Tentu saja kalau bawahnya reference, kalau tadi mengambil reference pakai Mendeley mungkin, atau mungkin pakai Zotero, atau pakai yang lain, reference otomatis keisi, sehingga badan artikel selesai. Oke, baru setelah dari situ kita cari abstraknya. Setelah dari abstrak baru ke judul. Oke, selesai. Jadi kalau mau bimbingan saya nggak dari judul abstrak, enggak. Judul, abstrak, introduction, besok. Yang dikerjakan pertama, result, discussion. Bu, mau bimbingan result dan discussion, silahkan. Jadi silahkan kalau mau diajukan untuk bimbingan-bimbingan, tapi tulislah result and discussion. Sebenarnya untuk result and discussion itu udah saya minta dari kemarin, cuma mungkin pada bingung. Kemarin pada ngumpulkannya malah ada yang ringkasan, kayak bikin paper, kayak bikin makalah. Ada apa kata pengantar? Enggak butuh kata pengantar. Kan contoh-contoh artikelnya sudah ada, enggak pakai kata pengantar, enggak pakai bab 1, 2, 3, enggak pakai. Struktur artikelnya ada abstrak, kemudian judul, identitas, abstrak, introduction, method, ya kan, result, discussion, conclusion, reference. Dah. Kalau mau tambah mungkin ada acknowledgement, bisa juga ada implication, tergantung dari yang mau dituju itu. Tapi secara umum isinya kayak gitu itu. Nah, mau metodologinya bentuknya kualitatif atau kuantitatif, isinya sama di sana. Cuma memang disesuaikan dengan metodologi yang digunakan. Tuh. Jadi silakan kalau Bu saya mau bimbingan, silahkan. Jadi saya persilahkan untuk mungkin Bu kalau online nggak enak, boleh nggak datang menemui? Boleh banget, silahkan. Gitu. Tapi biasanya kalau pagi kan Bapak Ibu, mungkin kalau yang dekat kan ngajar ya. Jadi kalau mungkin mau sore silahkan nanti janjian dulu. Saya biasanya kalau sore juga pulangnya sore. Tapi kalau mau janjian daripada udah jauh-jauh dari Godean datang ke UPY ternyata saya pas lagi nggak di situ atau mungkin ada rapat. Jadi silahkan boleh nanti ya janjian. Ya, Bu. Oke. Ya. Ada lagi barangkali yang mau ditanyakan? Ibu, mohon maaf tadi bisa lihat share screen-nya, Bu. Yang pertama result discussion dulu, terus oke. Whiteboard-nya ya. Ini. Terus buat conclusion-nya dulu berarti ya, Bu. Result, discussion, kemudian conclusion. Conclusion sama method ini nanti kan. Conclusion kan sebenarnya ini sama tujuan ya. Jadi di bagian awalnya introduction sama conclusion ini nanti harus nyambung. Yang nyambung tadi antara conclusion sama introduction. Nah, jadi ini 1, 2, ini 3, ya kan? Habis 3 ini, nanti ini yang keempat. Keempat ini conclusion nanti terus nyambung ke sini kan, ke tujuan. Berarti nanti introduction-nya ini nanti ke 5. Nah. Kan ada jawabannya, pertanyaannya apa, kan nantinya nyambung. Nah, habis itu baru ini. Nah, setelah ini selesai, nanti baru
bikin abstraknya, 6 abstraknya, baru yang terakhir judulnya. Udah selesai. Oke, saya stop share. Oke, itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan barangkali? Ibu, nanti ini di-share ke YouTube kan, Bu? Ya, tapi tadi belum. Saya pindah ke ya nanti saya upload di YouTube biar bisa dilihat lagi kan. Biar bisa dilihat lagi. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan barangkali? Ini nanti berarti ke berhenti maghrib, mau dilanjutkan atau mau tanya-tanya gimana? Biasanya kalau pertemuan gimana? Dari aja, Bu. Dari aja. Oke. Kalau nanti ya masih ada yang perlu ditanyakan habis maghrib boleh kalau mau Zoom lagi. Tapi kalau misalnya enggak mungkin bisa maju yang Pak Agung juga enggak apa-apa. Pak Agung sepertinya Pak Agung ada kelas kayaknya ya. Pak Agung nanti dimajukan juga selesainya jam 9, Bu. Diajak ngobrol apa sama Pak Agung? Banyak sekali yang dibahas, Bu, kalau sama Pak Agung. Oh. Enggak hanya kuliahnya tok ya? Iya. Kuliah kehidupan. Oke, just alma maternya barangkali dibahas sama Pak Agung juga. Ada yang belum ngisi. Data saya setor ternyata ada yang belum ngisi ya, saya tarik lagi terus nggak tahu udah dimasukkan lagi belum. Jadi mungkin jadinya beda. Udah di-share ternyata ada yang belum ngisi berapa kemarin. Jadi ya udah ditarik lagi datanya. Oke. Barangkali bisa dicoba untuk bikin dulu result and discussion. Jadi harapannya sih bisa di malam ini sambil dioret-oret, kan tinggal pindah tuh. Berarti kan udah bikin kan filenya. Silahkan bisa dipindah ke bikin format sendiri dulu. Kemudian kayak tadi tuh diisi-isi. Jadi dari yang sudah dibikin di sana. Kalau kemarin sudah ke siswa, itu bisa juga hal-hal yang menarik tadi itu dipoto-foto dikirim gitu. Dikirim, dimasukkan, dikirim. Oke. Oke, barangkali itu. Kalau mau ditulisnya dalam bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Ya. Oke, mungkin untuk yang sore ini saya tutup dulu. Nanti kalau habis maghrib mau dilanjut lagi juga nggak apa-apa. Atau nanti habis maghrib mau nyoba bikin dulu, misalnya sebelum kuliahnya Pak Agung dikirim ke grup dulu gitu juga boleh. Atau link drive-nya kemarin saya bikin belum ya? Udah ada ya link drive kemarin kan? Bisa dikirim ke link drive gitu juga bisa. Oke, saya akhiri dulu untuk sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.